Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Wulandari dengan NIM 201110257, Prodi Pendidikan Agama Islam kelas 3A Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Palangkaraya semester 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Masaul Fikih dosen pengampu Bapak Ramadhani Alvin Habibi MH. Di sini saya akan memaparkan materi tema 4 yang berjudul riba. Pada bab riba ada 3 pembahasan yang akan saya bahas. Pembahasan yang pertama yaitu definisi dan dasar hukum riba. Pembahasan yang kedua yaitu perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dan pembahasan yang ketiga yaitu perbedaan sudut pandang tentang riba pada bank dalam pandangan ulama kontemporer dan ulama klasik. Yang pertama yaitu definisi dan dasar hukum riba. Definisi riba menurut bahasa riba dari kata zaidan yang artinya penambahan. Sedangkan menurut istilah riba merupakan suatu penambahan salah satu dari 2 benda yang dipertukarkan dengan jenis yang sama sehingga adanya penambahan namun tidak ada imbalan. Selanjutnya yaitu dasar hukum riba. Dasar hukum riba itu sudah jelas dalam Al-Quran, di mana di dalam Al-Quran itu terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 275 sampai 271. Baik, saya akan membacakan dalil tentang riba pada surah Al-Baqarah ayat 275. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Yang artinya, dan Allah memperbolehkan jual beli namun mengharamkan riba. Jadi sudah sangat jelas di ayat 275 tersebut bahwa suatu riba itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu pembahasan tentang perbedaan yang mendasar antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Perbedaan antara perbankan konvensional dan perbankan syariah itu sangat banyak, di mana perbankan konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material yang sangat besar, sedangkan perbankan syariah itu didirikan untuk melayani administrasi keuangan masyarakat dengan syariat-syariat Islam. Yang kedua, pada pengambilan dan pengembalian perbankan konvensional itu menerapkan sistem bunga, sedangkan pada perbankan syariah itu menerapkan sistem bagi hasil. Yang ketiga, pada bank konvensional tidak ada badan pengawas. Pada bank syariah itu ada badan pengawasan syariah atau disebut dengan DPS. Baik, yang terakhir yaitu pembahasan tentang perbedaan sudut pandang pada bank menurut ulama kontemporer dan menurut ulama klasik. Hukum riba menurut ulama kontemporer itu disampaikan oleh 4 tokoh. Tokoh yang pertama yaitu Muhammad Abduh, tokoh yang kedua yaitu Rashid Ridha, tokoh yang ketiga yaitu Syahid Tahawi, tokoh yang keempat yaitu Quraisy Shihab. Menurut Rashid Ridha, riba itu dikatakan dalam Al-Quran haram itu jika riba itu dilipatkan berkali-kali atau riba tersebut memiliki kelipatan yang banyak.
Menurut Sahih Tahrawi, riba yaitu penambahan, di mana dikatakan riba jika penambahan itu berlebihan atau menggunung, itu baru dikatakan riba. Menurut Muhammad Abduh, riba merupakan suatu penambahan nominal uang yang berlebihan, tidak sebelumnya, atau yang awalnya itu hanya nominalnya kecil tetapi ada penambahan, tidak seperti sebelumnya nominal tersebut. Selanjutnya yaitu riba menurut ulama klasik. Riba menurut ulama klasik itu ada dijelaskan dalam kitab Tafsir At-Tabari, yang dimana penjelasan riba itu ada beberapa riwayat. Salah satunya yaitu dari Ibnu Said, di mana ayahnya berkata, riba pada masa jahiliyah merupakan suatu pelipat gandaan dan umur suatu hewan. Jadi dapat dikatakan bahwa riba menurut ulama klasik yaitu pelipat gandaan nominal atau barang, dan pada zaman itu juga umur. Jadi umur hewan itu dilipat gandakan, itu juga termasuk riba. Alhamdulillah, pemaparan materi tentang riba telah selesai saya jelaskan. Selanjutnya saya akan mencoba untuk menjawab 3 pertanyaan yang diajukan oleh Bapak Habibi. Baik, mohon izin untuk menjawab. Sistem bunga dalam perbankan itu biasanya cenderung ada dalam perbankan konvensional, di mana konsep bunga merupakan suatu kegiatan yang di dalamnya terdapat penambahan nilai nominal dalam melakukan transaksi-transaksi yang berkaitan dengan keuangan. Sehingga sistem bunga dalam perbankan, terutama dalam perbankan konvensional, itu disebut dengan riba. Riba merupakan suatu kegiatan yang disebut haram. Konsep bagi hasil dalam perbankan syariah merupakan suatu konsep yang dilakukan oleh pihak bank yang ingin menerima suatu keuntungan, namun keuntungan tersebut disepakati oleh kedua belah pihak dengan sistem bagi hasil, di mana sistem bagi hasil ini berarti 50-50. Misalkan 50% pihak bank, maka 50% juga nasabah. Konsep bagi hasil perbankan syariah dengan nasabah ini tidak ada kemudorotan, karena semua pihak itu dibagi dengan sama rata. Tidak ada yang berat satu atau mendapat keuntungan yang lebih banyak. Konsep akad dalam perbankan syariah itu bisa disebut juga dengan konsep ijab qabul dalam perbankan syariah atau transaksi perbankan, di mana konsep tersebut dilakukan supaya dalam kedua belah pihak itu tidak ada gharar atau disebut ketidakjelasan dalam melakukan transaksi-transaksi dalam perbankan. Konsep akad dalam perbankan syariah itu terdiri dari 16 akad, di mana dari masing-masing akad itu ada ketentuan-ketentuan atau fatwanya dalam suatu akad. Jadi dalam pelaksanaan suatu kegiatan dalam perbankan itu memiliki akad yang berbeda-beda, dan akad tersebut akad sewa misalkan tidak sama dengan akad penabungan, akad peminjaman, itu berbeda akadnya. Namun di zaman modern seperti sekarang ini, para pihak perbankan syariah itu menerapkan multi akad, di mana dalam segala transaksi-transaksi itu menggabungkan akad-akad menjadi satu akad. Penggabungan akad-akad menjadi satu akad itulah yang disebut dengan multi akad. Mengapa diterapkan multi akad?
Itu dikarenakan para pihak bank ingin mempermudah para nasabah masyarakat dalam melakukan transaksi-transaksi di perbankan syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS merupakan suatu orang yang ditugaskan untuk mengawasi segala operasional kerja di dalam perbankan syariah. Jadi, segala kegiatan-kegiatan transaksi yang dilakukan oleh perbankan syariah itu diawasi dan bertujuan supaya kegiatan-kegiatan transaksi atau operasional kerja di dalam perbankan syariah itu tidak menyeleweng atau tidak melanggar suatu syariah Islam. Transaksi peminjaman tersebut tetap dibilang riba walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak, karena riba adalah ziyadah atau penambahan. Jadi jika nominal dalam peminjaman itu berubah dengan penambahan atau kelipatan itu termasuk riba walaupun sudah disepakati. Bukan perkara besar kecilnya penambahan atau nominal bunga atau kesepakatan, tapi sesuatu nilai uang yang sudah berbeda dari jumlah sebelumnya. Walaupun itu sedikit, tetap saja itu dikategorikan riba. Bahkan dalam kitab Ahkam al-Ma'al, para ulama kontemporer dan klasik itu setuju bahwa penambahan uang dalam suatu peminjaman walaupun sudah disepakati oleh kedua belah pihak itu tetap disebut riba. Menurut saya, untuk meminimalisir riba di era sekarang ini, kita harus memperbanyak dan memperluas perbankan-perbankan yang berbasis syariah, sehingga dengan adanya perluasan perbankan-perbankan syariah dan transaksi-transaksi perbankan atau instansi-instansi yang berlandasan syariat Islam, maka dari hal-hal tersebut bisa meminimalisir riba di era sekarang ini. Sekian video pembelajaran dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.